죽이지 말고 돌려보내요. 그리고 검찰이 항소하면 Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 6, mari kita review. Justisia sudah bersiap dengan belati nerakanya. Tapi ternyata Han Daeon juga sudah bersiap di kolong ranjang. Dan mereka pun sedikit berantem. Justisia pun segera kabur hingga akhirnya Han Daeon kehilangan jejaknya Kang Bitna. Dan sesampainya di rumah, Han Daeon menginterogasi Kang Bitna yang baru saja datang. Tapi tentu Kang Bitna percaya diri karena Han Daeon tak punya bukti apapun. Sebelumnya, di dalam sesi istirahat persidangan, Kang Bitna mendatangi si tersangka. Ia bernegosiasi untuk memunculkan karakter-karakter lainnya dan ternyata berhasil. Sungguh menarik kepribadian ganda yang bisa diatur. Dan akhirnya di persidangan terakhir, si tersangka masih kekeh menyangkal segala tuduhannya. Dikira akan lancar, ternyata Daeon memaksa masuk. Ia membawa bukti baru, sebuah rekaman yang susah payah didapatkan tim kepolisian di akun si korban. Meski sudah ditolak karena bukti itu telat datang, tapi Daeon memaksa memutar bukti itu. Sungguh keji dan biadab. Terbukti pria itu dalam kesadaran penuh saat menghilangkan nyawa istri dan anak-anaknya. Kang Bitna kesal. Daeon mengganggu saja. Jadi Kang Bitna punya rencana lain. Ia sengaja memprovokasi si tersangka hingga hilang kendali dan akhirnya mencekik Kang Bitna. Dan berdasarkan hal itulah putusan pengadilan ditetapkan. Jika si tersangka dinyatakan tak bersalah dan ia memiliki kepribadian ganda. Dan untuk bukti yang dibawa oleh Han Daeon dinyatakan tak valid. Semua orang pun melongo dengan hasil yang sungguh di luar Nurul itu. Selewat, Kang Bitna melihat Daeon yang terlihat bersedih. Seketika Kang Bitna pun merasakan jantungnya sakit lagi. Namun buru-buru ia menguatkan diri. Han Daeon ikut dalam rombongan mengantarkan si tersangka. Tapi di tengah jalan, rombongan itu ditabrak oleh sebuah bus yang lalu menculik si tersangka. Ternyata itu adalah perintah dari Arong yang pasti ulah Justisia juga. Dan pun marah-marah menanyakan keberadaan si tersangka yang telah diculik oleh Kang Bitna. Daeon begitu kecewa pada putusan Kang Bitna tadi siang juga. Ia memohon agar Kang Bitna tak membunuh si tersangka. Dan saking marahnya Daeon sengaja menunggu di pintu Kang Bitna agar ia tak pergi kemana-mana. Ternyata Kang Bitna mah cerdas. Ia meminta Kang Mando untuk menggantikan posisinya. Dan akhirnya tibalah persidangan neraka bagi si tersangka. Ia memberikan ilusi membuat si tersangka merasakan neraka dunia seperti yang sudah ia lakukan pada keluarganya. Justisia begitu puas memberi pelajaran untuk si pria psikopat itu. Dengan membabi buta ia menghajar pria itu lalu menghujaminya dengan puluhan tusukan. Sejumlah yang telah ia berikan pada keluarganya. Dan untuk tusukan terakhir, Justisia menggunakan belati nerakanya. Pintu neraka pun terbuka menyambut si pria psikopat itu. Sedangkan Daeon masih terus berjaga di depan pintu hingga akhirnya ia ketiduran sampai pagi hari. Dan tak lama mendapatkan kabar jika si penjahat telah tewas. Justisia sedikit marah pada Arong. Karena Han Daeon dibuat terluka seperti itu. Arong pun meminta maaf. Sedangkan di tempat lain, Daeon sempat ingin meminta bantuan pada si chef di kelas memasak. Ternyata pria itu sudah tiada dengan cara bundir. Dan sungguh berat kehilangan anggota keluarga dengan cara kejam seperti itu. Keluarga itu masih saja menangis pedih. Ternyata Kang Bitna diam-diam mendengar tangisan itu dan Daeon juga ada di sana. Ia bertanya apa alasan kedatangannya Kang Bitna. Katanya ia hanya ingin mampir untuk melihat tangis kegembiraan keluarga korban karena sudah tahu penjahatnya telah tewas. Tapi Daeon langsung marah-marah. Mereka itu menangis sedih. Daeon pun berbicara kasar. Katanya Kang Bitna melakukan segala sesuatu yang buruk karena ia adalah seorang iblis. Dan ia pun berjanji akan menangkap Kang Bitna apapun yang terjadi. Dan pasti Kang Bitna lah juga yang sudah membunuh si chef di kelas memasak kala itu. Kang Bitna merasa terhina. Sedangkan Pak Dewan sedang makan malam dengan hakim kepala.
dan membahas Kang Bitna. Katanya Kang Bitna itu spesial bagi dirinya. Dan komando mempresentasikan hasil penelitiannya tentang Kang Bitna. Tapi ternyata hanya informasi dasarnya saja. Tewasnya kepala chef ternyata perbuatan dari Arong. Ia memang sudah dari awal mencurigakan. Ia mendatangi si kepala chef itu dan mulai mengancamnya karena ternyata Arong adalah seorang venato. Tugasnya memburu iblis yang berkhianat, seperti pria di hadapannya yang ternyata bisa menangis dan bahkan memiliki kekasih. Maka dengan mudah Arong alias Gremory membuat si pria itu loncat dari gedungnya dan kembali ke neraka untuk menerima hukuman. Mantan tunangan Kang Bitna datang. Pria itu sungguh tak ramah. Katanya ia tak ingin terlibat lagi dengan Kang Bitna. Tapi tentu Bitna bilang, sebaiknya ayahnya saja yang berhenti untuk menghubungi dirinya. Dan gawat, di malam yang gelap salah satu penghuni villa, yaitu si ibu tunggal, tiba-tiba saja diserang oleh seorang misterius. Siapakah dia? Episode 6 pun malah berakhir dengan adegan yang penuh tanda tanya itu.